Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang data statistik yang menjadi dasar penting dalam proses penelitian dan pengambilan keputusan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian data statistik, jenis-jenis data, dan cara penyajiannya. Pengertian data. Data berasal dari kata datum yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam statistik, data merupakan fakta atau angka yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Data ini dapat berupa kata-kata, gambar, angka, ataupun suatu pengukuran yang menggambarkan suatu fenomena. Data yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objektif, representatif, memiliki kesalahan sampling kecil, tepat waktu, dan relevan. Jika data ini tidak memenuhi beberapa persyaratan tersebut, maka keputusan yang dihasilkan bisa bias atau salah. Lalu selanjutnya ada pengelompokan data. Pengelompokan data berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data intern, menggambarkan keadaan di dalam lembaga. Contohnya, jumlah mahasiswa Unpam tahun 2018 sama dengan 120. Tahun 2019 sama dengan 150. Yang kedua, ada data ekstern, menggambarkan keadaan di luar lembaga. Contohnya, pendapatan per kapita masyarakat sekitar 50,5 juta per tahun. Selanjutnya, pengelompokan data berdasarkan pengukurannya. Yang pertama, data normal, kategori tanpa urutan, misalnya jenis kelamin dan agama. Yang kedua, data ordinal, kategori urutnya dengan urutan, misalnya tingkat kepuasan. Yang ketiga, data interval, memiliki jarak yang sama antar kategori tetapi tanpa nol mutlak. Contohnya, suhu dan skor tes. Yang keempat, ada data rasio, memiliki jarak dan nol mutlak. Contohnya, tinggi badan dan pendapatan. Lalu pengelompokan data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, data primer, dikumpulkan langsung dari sumbernya. Contohnya, survei pelangganan PLN di kota X. Yang kedua, data sekunder, diperoleh dari pihak lain atau publikasi resmi. Contohnya data penduduk dari BPS. Selanjutnya, ada pengelompokan data berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross-section, dikumpulkan pada waktu tertentu. Contohnya, pendapatan rata-rata penduduk tahun 2017. Yang kedua, data time series, dikumpulkan dari waktu ke waktu. Contohnya, pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Setelah data terkumpul, kita masuk ke dalam penyajian data statistik. Data yang telah dikumpulkan perlu disajikan agar mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan melalui tabel ataupun diagram. Bentuk visualisasi ini mempermudah analisis dan pengambilan keputusan. Penyajian dalam bentuk tabel. Macam-macam tabel dalam statistik yaitu ada yang pertama, tabel klasifikasi tunggal. Yang kedua, tabel klasifikasi ganda. Yang ketiga, tabel kontingensi. Dan yang keempat, ada tabel distribusi frekuensi. Lalu ada penyajian dalam bentuk diagram. Diagram digunakan untuk menyajikan data secara visual. Jenis-jenis diagram meliputi yang pertama, ada diagram batang. Yang kedua, diagram lingkaran. Yang ketiga, diagram lambang. Dan yang keempat, ada diagram garis. Dengan memahami data statistik, kita dapat mengolah fakta menjadi informasi yang sangat bermanfaat, baik dalam penelitian maupun pengambilan keputusan. Penguasaan konsep data sangat penting, terutama di bidang akuntansi dan ekonomi sebagai dasar analisis yang objektif dan juga akurat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.